Q&A dari kalian. Jadi hari ini kita mukbang mie. Terus ada juga ini tahu bikinan Mbak Senja. Sama ini minumnya Aku minum susu. coklat. Kita langsung makan ya guys. Let's go. Bentar, kita makan dulu. Kita makan satu suap terus lanjut ke pertanyaan. Ini ada kuahnya, tapi kuahnya itu udah ada. Enak, masih enggak? Nah, kita habis ini sambil bacain komenannya kalian ya. Ambil dulu, sis. Bentar ya guys. Kita Aku nggak sebutin namanya ya guys. ini kita pilihnya random ya. Kita pilih satu dulu. Tak, kenapa nggak ada about Altim Kusumawara? Nggak ada guys. Kita adanya about Altim di GSKY. Jadi semuanya itu bakal dipapin di CH itu. Lanjut. Halo Mbak, orang mana? Aku orang Jogja guys. Sleman, kalau ke Basecamp deket kok. Lanjut. Bentar dulu, lanjutnya kita stop lagi nggak sih? Ya, kita bacanya nggak semuanya ya guys. Nanti aku juga mau cerita-cerita horor sih, nggak tahu sih horor atau enggak yang pernah aku lihat di sekitar rumahku. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa bisa bikin CH ini Mbak, Mas atau Mas? Kalian bisa lihat di YouTube channel Daily Senja Nita Official. Di situ Kita di paling bawah itu ada penjelasannya kenapa dari pendirian CH-nya sampai berdirinya CH-nya itu. Hai, halo. Satu lagi aja ya guys, habis itu udah. Mbak, bacain dong. Mbak lebih aktifin sorry. Mbak lebih aktifin channel-channel ini dong, plus paparazzi Altim. Oke, aku bakal kasih paparazzi kalau aku ke Basecamp guys. Insya Allah kalau aku udah sembuh bakal ke Basecamp lagi. Oke guys. Jadi itu tadi Q&A yang udah kita jawab. Guys, yang bertanya-tanya ini siapa? Ini adikku, yang nomor satu, adikku nomor satu. Ini namanya Siapa ya? Nadira. Tapi ini kamu fans GWSM kan? Enggak. Yang fans GWSM itu siapa? Risa. Adikku yang nomor 2. Ya. Tapi sekarang nggak ada, soalnya baru kemah. Ya, ngomong-ngomong tentang kemah, habis ini kita mau cerita horor. Siap-siap ya. Guys, ini tadi tahunya ada yang gosong. Tak tinggal mainan HP. Yang masa ini yang terakhir. Enggak ya, kan Mbak Sinja yang bikin, bukan aku tanggung jawabnya. Aku tadi yang bikin mie ini enak sekali. Masih ada minyaknya. Kan gue enggak ambilin. Lihat isinya guys. Enggak kelihatan ya? Lihat. Dan itu kalau di angkringan namanya tahu susu. Tapi ini tahu susu versi isinya pedas. Lihat guys, gosong kan?
Ada lo dikata. Siapa yang nggak sabar nungguin sahabatnya GWSM yang baru jadi aku anjing. GWSM kita mau cerita ya guys, kita bakal cerita horor yang ada di sekitar rumah. Mulai dari Mbak Senja dulu nih, Mbak Senja. Nah aku tuh tahun berapa ya, lupa ya tahun berapa 2018. kan, Pak Omen nggak tahu ya itu tahun berapa. Aku kayaknya kelas SD kelas 5 kalau enggak 6. Itu tuh aku pulang dari takjilan, itu posisi pas Ramadan. Aku pulang takjilan kan lewat belakang rumahku itu kebun guys. Dulunya ada itu pohon bambu. Pohon bambu kan. Nah di situ aku pulang dari takjilan itu berdua sama temenku namanya Siti, sahabatku dari kecil itu. Nah terus pas enggak pulangnya aku pulang takjilan dia mau ngembaliin makman yang dapat takjilan, biasanya kan dapat takjil kan. Nah aku mau tak bawa pulang, nah aku lagi mainan HP aku semuanya aku sama situ tuh fokus sama HP-nya sendiri sambil jalan. Dan Siti di depanku, udah jaraknya agak jauh sih. Terus si Siti itu ternyata juga ngelihat ada Miss K di atas pohon kantil. Dulu itu di depan rumahnya Pak Diku sama Budiku itu ada pohon kantil. Nah di depan itu, di atasnya pohon kantil itu ada Miss K. Itu Mbak Siti lihatnya di pohon kantil. Ya. Terus Mbak Senja lihatnya di pohon. Nah apa? terus aku kan cecetan sama cowok ya, aku salting terus aku ngeliatin atas, aku lihatnya di deket agak ke barat sedikit pohon bambu, atasnya pohon nangka sama pisang. Di situ aku lihat mukanya guys hancur, aku lihat sebelah sini hancur, rambutnya panjang banget, no wax beneran. Soalnya dulu itu kakakku, aku kan 4 saudara ya guys. Kakakku, aku, dia sama adikku yang kemah. Nah kakakku yang ini itu dulu mainan kasti di belakang rumah. Soalnya itu belakang rumah itu lahannya jembar. Biasanya juga buat main kan dulu, main anak-anak buat sekongan, kasti. Ya masih banyak mainan lah. Pas posisi itu kakakku sama temen-temen lagi mainan kasti. Nah bolanya itu kelempar ke rumah kosong. Jadi sini rumah kita, sini tempat main belakangnya. Terus deket sini tuh ada rumah kosong guys. Nah pas itu tuh posisinya, jadi sepupu kita kan rumahnya juga sebelah kita. Nah itu sepupu kita tuh juga masih kecil. Itu pas aku masih kecil banget, aku tuh bayi kalau nggak salah. Enggak, Katanya udah bayi kowe iki. Iya pokoknya. Urung sekolah sih Pak Maman. Aku bayi wong Mbak Nandang ngirani suara tangisnya Mbak Ning. Orang umur 3 tahun, era 2 tahun. Ya batita lah gitu. Terus habis itu pas mau ambil di rumah kosong itu, mbak kakak aku tuh lihat denger ada suara tangis. Dia kira itu sepupu kita. Terus habis itu dia ke situ dekat sumur ya. Nah di situ di rumah tua itu kan ada sumur juga. Di situ tuh dia ada suara nangis, terus tiba-tiba lama-lama jadi ketawa gitu loh. Terus akhirnya lihat deh sosok itu apa Di Miss K juga guys, tapi kakakku lihatnya di depan mata. Awalnya itu namanya, kalau rumah kan ada bentuk gini kan, atap rumah kan ada bentuk gini kan, segitiga ya. Nah di atas pintu kayak terbang, terus di atas langit sumur tua. Oh iya. Sumur tua itu juga di rumah kosong guys, tapi sumurnya itu enggak di dalam, di luar rumah. Iya.
semua sumur di rumah enggak di di dalam rumah. Nah itu kak aku lihat di atas sumur juga. Terus kakakku pulang nangis. Iya nangis, terus dia takut. Tahu nggak guys? Nggak apa-apa. Pengalaman apa yang horor di rumah kita? Ada guys satu. Oh iya, aku tahu. Kan jadi kamar aku kan dulu kapan sih tahun Kok nggak tahu tahunnya? Aku Iya, lupa. aku Ingat masih SD. tidurnya sama kakakku yang nomor 1. Iya. Nah terus di ruang tamu itu ada Ada mainan adikku. Iya, ada box mainan gitu guys. Jadi kalau box itu kan sini, terus mainannya tuh ketimbang Paling di situ bawah semua. sendiri. Itu mainannya piano. Iya, jadi ada piano terus yang pakai baterai itu loh guys. Ya tapi baterainya nggak ada. Iya, baterainya tuh gak ada. Sebentar dulu toh. Jadi ceritanya di situ kan ada piano, ya udah gak ada baterainya sama sekali. Itu sebelumnya juga kalau kita main itu udah gak ada suaranya, cuma dikit-dikit gitu loh. Jadi ditaruh di bawah, makanya gak pernah diisi baterai. Terus habis itu tengah malam pas jam 12-an lah. Untuk jam 1 aku. Oh iya, jam 1-an. Itu tuh Mbak Nanda tuh Iya Mbak Nanda. Kakakku namanya itu Mbak Nanda, bisa dipanggil Mbak Nanda. ya guys. Iya, Mbak Nanda tuh itu bangunin aku. Aku kan dulu cuek aja ya guys sama hal begituan. Sampai sekarang juga cuek nih guys. Iya, Bapak aja manggil cuek ya. Enggak cuek lah. Yang maksudnya kalau tentang keadaan yang kayak gitu tuh cuek. Soalnya aku kan juga itu kan bakal selesai kok. Nah, jadi itu tuh Mbak Nanda tuh bangunin aku. Aku udah cuek gitu guys. Terus cuma tak balas, "Ya mau gitu." Terus tak tinggal tidur lagi. Terus habis itu dibangunin lagi. Terus habis itu tak dengerin deh. Terus ternyata ada suara pianonya tuh itu emang itu yang tadi aku ceritain. Pianonya tuh benarnya tau guys. Enggak kayak buat mainan biasa. Enggak, tapi ada nadanya. Iya kayak do re mi nah, itu kan fa. nada guys. Yo. Nah, itu diulang-ulangin terus gitu loh guys. Kita itu terus kakakku sama dianya manggilin aku sama ibuku sama adikku. Tapi enggak denger guys. Kita itu nggak dengar. Aku itu udah dengar. Tapi ibuku bilang aku ngantuk. Oh iya. Terus aku Mbak Nanda ki kalau iki saya Jadi kayaknya. Soalnya udah takut banget kan guys. Nah, kok aku dengar mereka itu baca ayat-ayat. Ayat kursi. Ya pokoknya ayat-ayat lah. Iya. Baca semua ayat-ayat. Iya. Ayat-ayat. Aku memutuskan mau nyamperin. Padahal aku belum tidur tapi aku belum tidur nih. Aku di depan agak ke pintu kamarku. Nah itu ada suara ini. Aku itu melayu. Ngelok kayak Memanggil ibuku sama adikku. Nah ke situ kita pelukan semua pada takut, panik. Terus alhamdulillahnya Enggak, kita doa iya. sampai setengah 2. Oh iya, Terus terus setengah 2. Terus Lekku kan kamu kan lewat di depan. Kebetulan itu bisa denger guys. enggak depan. Di itu Yo, samping rumah. pokoknya deket kamar kita lah guys. Terus samping rumah kok berhenti. Lekku datang itu berhenti. Oh, pianonya berhenti. Iya, pianonya berhenti. Terus manggil-manggil. Kayak gitu. Terus dicek sama Lekku, ternyata enggak ada baterainya, pianonya itu di bawah sendiri. Nah, terus katanya dibuang. Terus enggak siangnya. Oh iya, siang itu aku lagi masak apa juga. Biasanya di ruang tamu itu tuh ada kumpul-kumpul kayak anak kecil gitu loh guys. Banyak anak kecil, anak-anak desa, enggak di desa. Sama ibu ngerumpi. Iya, ngerumpi. Sorry. Nah, itu terus habis itu pianonya tuh kalau nggak salah di meja ini. Jadi sampai ini ada meja ya guys. Itu belum sempat dibuang pianonya. Jadi taruh situ, terus habis itu Enggak ada baterainya juga. iya, belum diisi baterai. Terus habis itu Soalnya itu rencana mau dibuang, terus ditaruh di meja itu dulu. nah iya, terus habis itu aku selesai masak. Itu kan aku di sini, makanya juga di sini. Terus tiba-tiba bunyi lagi guys. Tapi enggak bernada, tapi enggak sekeras yang tadi semalam sebelumnya. Pas kejadian itu, pas yang piano itu nyala, aku enggak pas di rumah, aku main sama teman-temanku. Dulu buku suka. Kita itu dulu aku juga mau cerita satu. Lucu sih. Lucu bagi aku sama dia. Kan aku kan dari dulu gila-gila timnas. Kan adiknya masih begadang. Iya, Begadang demi nonton timnas main. Sampai jam 4 subuh ya kita begadang nonton timnas. Padahal mulanya itu jam 1 malam, tapi kita tetap nonton. Waktu itu juga pas hari libur ya. Ya, hari setelah hari libur. Jadi kita dibolehin nonton sampai pagi. Aslinya agak nggak dibolehin sih guys, soalnya mulainya jam 1, tapi kita ngeyel tetap bubuk di depan TV. Di depan TV, di bang TV. Iya, maksudnya akhirnya bubuk di depan TV, di ruang tamu, ruang TV. Nah, kita itu dia bubuk guys, bubuk. Itu aku nggak bisa nahan kantuk guys. Dia itu ninggal aku bubuk karena nggak bubuk. Nggak bisa nahan. Terus katanya mau bubuk sebentar. Sebentar. Terus aku juga ikut bubuk ya. Iya. Sebenarnya malam jam 1. Ya. Ini masih nyala apa lampunya? Ternyata dimatiin ibuku. Oh, spoiler tuh. Ya udah cerita gini. Enggak, ini cerita kamu. Terus tiba-tiba pas Mbak Sedia itu bangun, lampunya itu tiba-tiba mati. Tapi lampunya nggak mati guys. Iya. Terus di belakangku, ibuku rambutnya digini nggak miske. Jadi rambutnya digerai, terus dibajuin. Iya. Terus nantep kita. Nah, aku tuh kayak spontan bangun, lihat tuh kok udah gelap, kan aku nggak matiin ya, nggak rasa matiin. Jadi aku tanya mbakku kan di samping itu, kamarnya tuh di samping ruang tamu. Nah aku manggil, bilang, "Mbak, kok matiin lampu po?" Kalau bahasa Indonesia nya, "Mbak, kamu matiin lampunya po?" Ya. Nah mbakku bilang enggak matiin. Nah aku mau bangun, nggak bangun sih, tiduran, mau ngadep sebelah barat, mau ini apa namanya, miring ke kanan sambil gini. Ternyata ada jelek gini, rambutnya di sini. Ternyata ibuku, aku gini sekarang Langsung spontan udah. aku spontan mau lari, benar aku gitu guys, sampai lompat Itu aku bingung tuh, soalnya nggak tahu. jatuh. Itu soalnya sebenarnya ibu kita itu nyuruh kita tidur guys. Sebenarnya soalnya timnasnya juga belum mulai, itu masih jam 1-an gitu loh. Ibu aku tuh biasanya kalau anak-anaknya belum tidur, dia juga belum bisa nyenyak tidurnya guys. Jadi gitu. Cerita apa lagi ya? Guys, kemarin yang tanya di ST story TikTokku, aku pas di rumah sakit itu aku copot kan guys. Nih
Oh ya itu. Pengen udah diambil dan sekarang aku proses Lagi masa pemulihan. pemulihan sama pengeringan celular. Nah, doain ya guys, semoga cepat bisa basecamp lagi. Doain juga TK aku lancar. Aku juga baru sibuk PKL juga, insya Allah Januari ini kan aku dapat libur panjang, paling dapatnya sih cuma 4 hari dari PKL-an. Insya Allah aku bakal kesana, kalau enggak akhir sih habis lebaran, kalau enggak pas lebaran mesti tim pada lebaran masing-masing kan, kalau enggak ada tim. Aku juga buka jestipan guys. Tip apa tuh? Random sih, requestan kalian yang mau justip besok aku bakal kasih ke Cihaku pribadi. Nanti aku bakal upload Cihaku ya. Oke guys, kita udah Kenyang, tapi ini sebenarnya masih banyak guys. Ini lihat ini masih full. Enggak deh. kita Sama aja enggak vlognya sampai sini aja guys. Jadi sekian dari kami. Jangan lupa Like, comment, and